Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Solih-Soliha, Grade 4 STTK Al-Abidin Surakarta. Good morning. How are you today? Okay, here I want to introduce myself. Di sini Ustazah akan memperkenalkan diri. My name is Us Indah. Namaku adalah Us Indah. In this semester, I will be your English teacher. Jadi di semester ini Ustazah akan menjadi guru bahasa Inggris kalian. So, I hope you will be enjoy in my class and enjoy my video. Jadi Ustazah harap kalian dapat menikmati kelasnya Us Indah dan dapat menikmati videonya Us Indah. Okay, now we will be study in the unit 2. Kita akan belajar bab 2. Jadi di bab 2 ini kita akan lebih banyak mempelajari tentang adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat yang menerangkan benda. Sindah ulangi ya, adjektif adalah kata sifat yang menerangkan benda. Adjektif biasanya digunakan sebelum kata benda atau setelah linking verbs. Contoh untuk sebelum kata benda. Yang pertama yaitu a red jacket. Red di sini adalah adjektif atau kata sifat, sedangkan jacket di sini adalah kata benda atau noun. Seperti yang diterangkan sebelumnya, adjektif digunakan sebelum kata benda. Jadi susunannya adjektif dulu baru kata benda. A red jacket yaitu red menerangkan jaketnya, artinya jaket merah. Selanjutnya contoh lain yaitu a smart student. Smart di sini adalah adjektif, kata sifat. Student atau murid artinya dia sebagai noun atau kata benda. Seperti tadi, digunakan sebelum kata benda. Adjektif dulu, baru student sebagai kata benda. Smart menerangkan student. Sedangkan untuk adjektif setelah linking verbs itu ada to be. To be itu apa saja? Misalkan is, am, are. Ada juga verb itu adalah kata kerja itu sendiri. Contohnya ada gambar pizza, kalimatnya yaitu this pizza tastes delicious. This pizza di sini adalah sebagai subjek atau pelakunya. Taste with s ya, menggunakan s, yaitu verb atau kata kerja. Kenapa kok pakai s? Karena pelakunya hanya satu, pizzanya hanya satu. Jadi verbnya ditambahin s ya. Sedangkan delicious di sini yaitu sebagai adjective atau kata sifat. Jadi delicious menerangkan this pizza. Artinya pizza ini rasanya lezat. Contoh yang lain adalah ada gambar tas dengan harganya yang mahal. Kalimatnya yaitu your bag is expensive. Your bag sebagai subjek atau pelaku yang artinya tasmu, is sebagai verb atau to be. Kenapa kok to be-nya is? Kenapa enggak are? Karena pelakunya satu. Jadi pakainya is. Your bag berarti itu antara he atau she. Kalau di sini tasnya perempuan, otomatis yang punya adalah perempuan atau she. She to be-nya yaitu is. Your bag is expensive. Expensive di sini sebagai adjectives atau kata sifat yang artinya
Expensive menerangkan your bag. Artinya tas kamu mahal. Nah, diperhatikan ya. Semua kata sifat delicious dan expensive ini mereka berada setelah linking verbs. Setelah kata taste yang berwarna biru yang atas tadi dan setelah is. Semuanya setelah linking verbs. Selanjutnya yaitu Gus Indah akan menerangkan tentang kind of adjective. Apa itu? Jenis-jenis kata sifat. Yang pertama, common adjective atau kata sifat umum yang sering kita pakai. Misalkan, beautiful, handsome, clever, smart, and delicious. Beautiful cantik, handsome tampan, clever pintar, smart cerdas, delicious lezat. Itu yang sering kita gunakan. Selanjutnya, color itu juga termasuk adjektif. Jadi warna itu juga salah satu dari adjektif. Seperti yang sudah Husindah contohkan dari red, yellow, black, blue, pink, white. Semuanya warna adalah kata sifat. Selanjutnya yaitu size itu juga sebagai adjektif. Yaitu apa size? Ukuran. Misalkan big, huge, tall, short, long, small, little, and tiny. Selanjutnya itu ada age. Umur itu, maaf ya ini salah ya. Yang betul adalah umur. Umur itu juga termasuk adjektif. Misalkan ada old, ada young, ada new, ada ancient. Ancient yaitu kuno ya. Kalau young apa? Muda. Iya. Yang terakhir yaitu adalah shape. Shape itu juga adjektif. Apa itu shape? Bentuk. Iya, ada macam-macam ya. Sekarang kita akan mempelajari yang ada di buku kalian, yaitu Lesson 1, pembelajaran pertama. Perintahnya yaitu listen, point, and say. Jadi kalian harus mendengarkan, memperhatikan, dan mengucapkan. Yang pertama, he is rich. He is rich. Artinya, dia laki-laki kaya. He itu laki-laki ya. Dia adalah laki-laki yang kaya. Rich di sini artinya kaya. Kenapa kok ditebalkan yang rich-nya? Karena ini adalah apa? Adjektif. Perhatikan ya, di sini kan ada he petik s. Petik s ini maksudnya apa? Diberi petik s. Ini is, tapi disingkat. He is rich. Nah, perhatikan ini adjektifnya setelah apa berarti tadi? Sudah Husindah jelaskan. Iya, adjektifnya setelah linking verb. Linking verbnya apa? Is-nya ini. Selanjutnya, he is poor. Dia miskin. Dia ini laki-laki atau perempuan? Iya, kalau he itu laki-laki, betul. Selanjutnya, she is hungry. Dia perempuan lapar. Selanjutnya yaitu she is thirsty. Artinya dia perempuan haus. Thirsty di sini adalah kata sifat. Sama ya, semua yang Husindah tebalkan adalah adjektif atau kata sifat. Selanjutnya ada sepeda. Dia bersih. Sepedanya bersih. Bahasa Inggrisnya it is clean. It itu kata benda yang mengacu ke sepeda. Iya, sepeda bersih. Selanjutnya ada sepeda dengan gambar kotor.
Di buku kalian terlihat kotornya, di sini tidak begitu terlihat. It is dirty. Dirty yaitu sepeda kotor. Selanjutnya, ya ada gambar laki-laki menolong temannya yang jatuh ya. He is kind. Kind artinya dia laki-laki baik. Yang terakhir, dia menertawakan yang jatuh, yaitu she is mean. Artinya, dia perempuan jahat. Oke, any question so far? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya, akan Usindah lanjut. Lesson 5, pembelajaran kelima. Listen, point, and say. Sama ya, dengarkan, perhatikan, dan ucapkan. You can open your book, page 20, halaman 20. Yang pertama, ada gambar seekor ular. Kira-kira kalau ular itu apa? Iya, kata sifatnya yaitu dangerous. Dangerous yaitu berbahaya. Yang kedua, ada gambar sofa. Comfortable. Comfortable yaitu nyaman. Yang ketiga, beautiful. Beautiful yaitu indah. Yang keempat, ada gambar kupu-kupu yang berwarna-warni. Iya, colorful. Colorful berwarna-warni. Number 5, ada gambar sepeda dengan harga yang mahal, yaitu expensive. Expensive, mahal. And the last, ada gambar es krim. Iya, delicious. Delicious, yaitu lezat. Oke, coba kalian ulangi dari awal, yaitu nomor 1 apa? Iya, dangerous. Number 2, comfortable. Number 3, beautiful. Number 4, colorful. Number 5, expensive. Number 6, delicious. Okay, enough for the lesson 5. And the last is progress check. What is it? Progress check is, jadi progress check adalah untuk ngecek kalian sudahkah paham dengan yang Usindah terangkan tentang adjektif. Tapi sebelum Usindah memberikan tugas, kita akan belajar dulu tentang bagaimana cara membuat kalimat menggunakan adjektif. Seperti yang tadi Usindah ajarkan, yang pertama, jika kalian mau membuat kalimat yang adjektifnya itu ditaruh setelah linking verb. Adjektif yang ditaruh setelah is, am, are, atau setelah verb itu sendiri. Misalkan ini ada rumus, ini adalah rumus ya. Subjek plus verb atau subjek ditambahin kata kerja atau subjek ditambahin to be baru adjektif. Jadi kalian pilih salah satu. Mau menggunakan verb atau mau menggunakan to be. Baru ditambahi dengan adjektif. Misalkan sekarang yang nomor 1. Kalian diminta untuk membuat kalimat yang menggunakan kata beautiful. Contohnya, I wear beautiful dress. Aku menggunakan dress yang cantik. Kita perhatikan, wear di sini yaitu sebagai apa? Verb. Iya, sebagai verb. Jadi kita menggunakan rumusnya ya, subject plus verb and adjective. Berarti nggak pakai to be ya, karena sudah pakai verb. Kenapa kok verb? Wear itu kan menggunakan, itu aktivitas. Kata kerja itu ketika kalian melakukan aktivitas. I wear beautiful dress.
Dilihat yang pertama ini, mana yang adjektifnya? Iya, betul sekali yang beautiful. Where di sini sebagai verb atau kata kerja, sedangkan beautiful di sini adalah adjektif. Sudah tepat ya, berarti ya, adjektif setelah linking verb. Adjektif setelah linking verb. Jadi, linking verbnya where duluan, baru adjektifnya beautiful. Yang kedua contohnya yaitu jika subjeknya she. Kalimatnya jadi she wears beautiful dress. She wears beautiful dress. Sama artinya, dia perempuan menggunakan dress yang cantik. Loh, tapi kok beda Us? Yang I wear-nya itu nggak pakai S, sedangkan yang she kenapa pakai S belakangnya? Iya, ini yang menggunakan. Jangan lupa, sudah Usindah tulis di tabel sini. Ketika subjek itu he, she, it atau tunggal yang jumlahnya hanya satu, seperti she ini, dia perempuan, jumlahnya satu, kata kerjanya harus kita tambahin S atau ES. Tapi kalau untuk I, they, we, I, you, itu tidak pakai S atau ES. Faham? Sudah Usindah anggap paham ya. Selanjutnya, jika kita mau menggunakannya linking verbnya itu to be. Yang to be ini. Contohnya, misalkan kita akan menggunakan kalimat smart. Menggunakan kata smart. He is a smart student. He is a smart student. Artinya, dia adalah murid yang pandai. Contoh yang kedua, we are smart students. Kita adalah murid-murid yang pintar. Kita lihat perbedaannya seperti yang di tabel. Jika subjeknya he, she, it atau tunggal, to be-nya yaitu apa? Is. Betul. He is a smart student. Sudah sesuai ya? To be-nya untuk he adalah is. Setelah itu, dia adalah seorang murid yang pintar. Smart di sini sebagai kata adjektif. Adjektif setelah linking verb. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, we are smart students. Dilihat di kolom hijau ini, kalau we pakainya apa? Are. Iya, betul. They, we, you pakainya are. We are smart students. Kita adalah murid-murid yang pandai. Loh, kenapa kok students-nya pakai S, Us? Karena pelakunya lebih dari satu. We itu kan kita itu kan lebih dari satu. Makanya kata bendanya murid itu kan sebagai kata benda. Murid-muridnya harus diberi S di belakangnya karena jumlahnya lebih dari satu. Seperti itu ya. Sudah paham? Iya. Itu tadi yang adjektif setelah linking verb. Adjektif setelah kata kerja. Yang kedua ini yaitu yang sebelah kanan, adjektif sebelum kata benda. Kata sifat sebelum kata benda. Contohnya, rumusnya nanti yang pertama yaitu jumlahnya dulu. Jumlahnya itu ada berapa? Ditambah adjektif atau kata sifat ditambah noun. Misalkan kita akan menggunakan kata expensive. Iya, contoh kalimatnya, two expensive cars. 2 mobil yang mahal. Iya, jumlahnya dulu. Kalau jumlahnya lebih dari satu, boleh kita sebutkan berapa. Adjektifnya yaitu expensive. Lalu noun-nya apa? Kata bendanya, iya mobil, car.
Tapi karena ada 2 mobil, maka kata bendanya harus kita tambahin S. Jangan lupa. 2 expensive cars. Selanjutnya, misalkan kita mau menggunakan kata sifat yaitu tall. A tall boy. Seorang anak laki-laki yang tinggi. Karena anak laki-lakinya cuma 1, kita pakainya a. Seorang, itu bisa untuk seorang, sebuah. Jadi yang jumlahnya 1. Tall yaitu sebagai adjektif. Setelah itu boy yaitu noun atau kata benda. Karena cuma 1 anak, maka boy-nya tidak pakai S. Faham? Any question so far? Kalau masih ada yang bingung, silahkan diputar kembali videonya, diperhatikan lagi, pastikan kalian paham dan nanti bisa mengerjakan. Oke, yang terakhir yaitu soalnya make a sentence from adjective below. Buatlah kalimat dari kata adjektif di bawah ini. Jadi kalian disuruh membuat kalimat dari kata-kata adjektif yang sudah Usindah sediakan di bawah ini. Yang pertama yaitu kalian harus menggunakan adjektif new, baru. Yang kedua expensive, mahal. Yang ketiga hot, panas. Yang keempat delicious, lezat. Yang kelima big. Kalian menggunakan adjektif itu boleh setelah linking verb atau sebelum kata benda yang sudah Usindah jelaskan di atasnya itu. Oke, Usindah harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jika masih bingung, silahkan lihat lagi videonya, diperhatikan. Semoga kalian dapat mengerjakan semua. Oke, that's enough for unit 2. Tentang adjektif sudah cukup. Thank you for the attention. Don't forget to submit the assignment. Terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Usindah tunggu.